Lalu pemirsa, sebahaya apa penyebaran COVID-19 melalui udara dan tentunya terhadap orang tanpa gejala? Kita tanyakan langsung ke ahli epidemiologi Dr. Diki Budiman dari Griffith University, Queensland, Australia. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang, Mbak Desa. Baik, Pak Diki, DKI Jakarta mengalami lonjakan penambahan kasus positif yang cukup besar dan mayoritas adalah OTG. Ini apa yang harus dilakukan untuk mengontrol penyebaran virus COVID di tengah OTG? Yang satu hal yang ingin saya kembali tegaskan bahwa ini jadi pembelajaran ya, dan juga peringatan tidak hanya di Jakarta, ini terutama untuk daerah-daerah lain yang terutama saya lihat kapasitas testingnya masih rendah. Malah sangat minim sekali, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada satu wilayah pun atau negara atau wilayah di dunia ini yang bisa mengklaim aman sampai nanti ditemukan 3 solusi akhir dari pandemi ini, yaitu adanya obat, adanya vaksin atau kekebalan alamiah yang fakta saat ini menunjukkan ini masih berlangsung mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan. Artinya ini menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan setiap daerah ini harus seragam, sama, sehingga bisa saling memproteksi. Jadi jangan sampai Jakarta bisa melakukan upaya testing dengan dia menemukan OTG ini, orang tanpa gejala. Kalau secara global OTG ini atau orang dengan tanpa gejala ini di angka 40%. Jakarta menemukan 60 sekian persen, artinya kita harus lebih meningkatkan lagi upaya deteksi dengan testing ini. Karena dengan tanpa adanya testing, kita tidak akan bisa melihat atau mengetahui siapa saja yang terinfeksi virus penyebab COVID-19 ini. Baik. Dan kaitan dengan udara ini artinya selain kita melihat adanya kasus ini, juga harus angka intervensi tracing tadi juga harus melihat, melacak, dan melakukan mapping. Ini terjadinya banyaknya di mana kasusnya. Apakah di kantor, ataukah di ruangan. Dan umumnya dengan adanya penemuan, dengan adanya penyataan yang memperkuat bahwa ini adalah melalui ada potensi penularan melalui udara, kemungkinan besar memang klaster-klaster ini terjadi di ruangan tertutup. Ini yang nanti kita bisa bahas lebih jauh tentang potensi penularan melalui udara ini. Baik, Pak Diki, Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada kemungkinan menarik rem darurat. Jika melihat dari penambahan kasus ini, apakah mungkin DKI Jakarta ini kembali ke PSBB atau cukup memberlakukan PSBL aja? Saya lebih cenderung PSBL, karena yang begini, dalam strategi pandemi itu, yang utama itu strateginya adalah ada 4, yaitu testing, lacak kasus atau tracing, kemudian melakukan isolasi hasil daripada testing dan tracing tadi, dan kemudian dukungan rawatan. Ini adalah strategi utama yang wajib. Adapun lockdown, PSBB dan PSBL sifatnya adalah strategi tambahan untuk meyakinkan terjadinya terlaksananya strategi utama ya secara lancar, secara optimal. Nah, ada satu lagi yang harus juga diketahui bahwa intervensi strategi lain itu adalah intervensi yang sifatnya merubah perilaku masyarakat. Apalagi ini masih dalam jangka waktu yang relatif panjang. Karena upaya pencegahan ini dari mulai yang 3M ya, atau sekarang dengan adanya airborne saya menambah jadi 4M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi waktu. Ya. Membatasi waktu ini apa? Misalnya dalam satu ruangan, jangan kurang lebih setiap 30 menit dia harus keluar. Ya, karena ini juga untuk mencegah terjadinya potensi penularan. Ataupun kalau di pasar, ya dibatasi waktu di pasar itu ya 30 menit atau 50 menit maksimal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan durasi atau waktu ini akibat juga adanya potensi penularan yang pertama yaitu terutama melalui udara. Pak Diki, bagaimana kalau penyebaran udaranya ini di ruang terbuka? Seperti kita tahu, antrian KRL ini menumpuk, lalu jika hari Minggu banyak sekali warga keluar rumah untuk berolahraga. Apakah ini perlu ditekan terlebih dahulu supaya tidak menambah OTG seperti itu? Jadi memang dengan adanya
informasi terkait airborne ini, satu hal yang harus saya sampaikan juga, luruskan, bahwa mekanisme utama tetap droplet ya, droplet. Jadi melalui batuk, bersin, bicara, dan segala macam. Kedua, ada antara vomit itu permukaan benda yang terpapar, yang disentuh dan akhirnya menyentuh wajah dari orang yang akhirnya terpapar, dan juga airborne atau aerosol. Nah, untuk sarana-sarana publik, tentu prinsip yang sudah kita sampaikan pada publik, menjaga jarak, kemudian mengurangi kapasitas dari transportasi publik. Saya sarankan sekarang jangan sampai di atas 50% lah. Mungkin 25% per misalnya bis, kapasitas bis atau gerbong, itu akan jauh lebih baik. Dan karena ventilasi menjadi hal yang penting, di Jepang sekarang ini KRL-nya dia selain memakai AC juga jendelanya itu dibuka untuk melancarkan sirkulasi. Jadi walaupun sekali lagi potensi penularan indoor itu jauh lebih besar daripada outdoor. Namun bukan berarti outdoor ini relatif lebih aman, karena sekali lagi faktor kerapatan ya, jaga jarak ini, dan juga bagaimana kita menjaga atau personal hygiene ini menjadi sangat penting. Baik, Pak Diki, kalau berbicara penularan melalui udara jika terhadap benda, ini kan virus COVID-19 ini ada daya tahan bertahan di suatu benda. Kalau di udara seperti itu bagaimana? Ini memang secara umum data yang saat ini dimiliki di kisaran 4 jam pada kondisi ruangan ya, kondisi ruangan. Itu kalau ventilasinya tidak baik. Tapi kalau misalnya ventilasinya, misalnya ada jendela dan pintu yang selalu terbuka, kemudian sekali lagi yang harus di sini dievaluasi di setiap gedung itu adalah fungsi dari AC ya, atau pengatur suhu ruangan ini yang harus bersifat dia memutar sirkulasi udara dalam ke luar atau dari luar masuk ke dalam. Jangan sampai dia sirkulasi hanya udara di dalam. Ini yang penting. Dan baik, Pak Diki. Baik. Ya, Mbak Deta. Baik, terima kasih atas informasinya. Berarti kuncinya adalah sirkulasi udara yang baik di dalam satu ruangan, dan tadi diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah pemeriksaan tes kepada masyarakat. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Diki sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.